Ada sejumlah peristiwa politik yang menarik untuk kita diskusikan di kesempatan kali ini. Yang pertama adalah hijrahnya atau bermigrasinya pindahnya sejumlah kader Nasdem ke PSI seperti Bestari Barus, kemudian Ahmad Ali dan juga pihak lainnya. Kemudian di sisi lain ada juga kunjungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ke Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin kemarin. Nah, apakah dua peristiwa ini berdiri sendiri-sendiri atau tersambung atau ada kesinambungan satu dengan yang lainnya? Kita akan diskusikan dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Mas Agung, apa kabar Mas? Baik, Mas Reno, sehat, Mas. Se- Sehat? Enggak sih, kurang sehat sebetulnya. Iya, iya, iya. Oke, Mas Agung, jadi langsung Ya, aja. Ada dua peristiwa. Pindahnya kader Nasdem ke PSI, ya. Ahmad Ali, Panel Barus, dan Bestari Barus, Mas ya. oh iya, Bestari Barus, sorry, bukan Panel Barus ya, Bestari Ya. Barus. Kemudian ada juga Rudi siapa lagi yang Masih, Sulawesi itu? Rudi Rudi Masih. Masih, betul. Nah, kemudian kemarin kita melihat Pak Surya Paloh ini menemui Menhan Syafri. Ya. Nah, apakah dua peristiwa ini berdiri sendiri atau ada korelasinya menurut Anda? Iya, saya kira sangat susah untuk tidak mengaitkan itu karena yang datang Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Politik sekelas Hmm, Nasdem, gitu. Yang didatangi Pak hmm, Syafri, yang kita tahu bukan sekedar Menteri Pertahanan, tapi juga the messenger of Presiden gitu, Mas. hmm, Sehingga memang ini sedikit banyak muatan politiknya itu lebih kental, lebih kuat ketimbang muatan-muatan teknokratiknya. Ya misalkan Nasdem punya Akademi Bela Negara atau ini sebatas silaturahim kebangsaan gitu karena ada problem ada masalah yang hari ini dalam tanda petik agak menghimpit Nasdem ketika hmm, kader-kader seniornya kader-kader yang punya sumber daya politik yang kuat itu berpindah haluan ke PSI. Nah, saya melihat dengan berkunjung atau bersilaturahim dengan Pak Syafri sedikit banyak Pak Surya Paloh ingin memastikan di internal partainya bahwa Nasdem itu tetap relevan dan aktual dengan tokoh-tokoh politik nasional yang hari ini mengemuka. Ambil contoh Pak Syafri, karena hmm, dia berada di tataran eksekutif. Bila misalkan Pak Dasko di legislatif, artinya apa? Ketika Pak Surya bersama dua orang ini, ya, Pak Syafri, Pak Dasko, sedikit banyak pesan itu akan menguat di internal bahwa Nasdem tetap oke kok, tetap fit and proper dengan sistem politik kita, kemudian dengan apa ya dinamika politik kebangsaan ke depan semacam itu sehingga tidak perlu berpindah haluan ketika situasinya seperti sekarang semacam itu. Tapi ternyata itu nggak cukup karena kan pada bagian lain kita tahu Nasdem tidak mengambil posisi di kabinet. Ini juga yang mungkin menjadi alasan kuat bagi kader-kader senior kemana aktualisasi politik mereka ketika Pilpres kalah, kemudian Pileg juga oke, tapi ya nggak ada perubahan situasi dalam konteks pos-pos kekuasaan yang bisa mereka peroleh semacam itu. Sehingga akhirnya memilih untuk melihat ya PSI sebagai sebuah kendaraan baru yang menarik, atraktif, dan membutuhkan memang orang-orang kuat ya, sosok-sosok yang senior dalam konteks politik Indonesia supaya bisa masuk parlemen. Nah, di titik ini saya kira Pak Surya ya mungkin saja bisa mendiskusikan soal peluang Nasdem untuk masuk ke kabinet, tapi saya meyakini bahwa Pak Surya ini orang yang memegang komitmen prinsip-prinsip politik, Mas Reno. Karena kita tahu kemarin waktu Anies dicapreskan, ya dalam tanda petik, dia mengintegrasikan politik tanpa mahar itu. Karena Anies bukan siapa-siapa dan logistiknya juga nggak gimana-gimana semacam itu. Kemudian beliau juga mau masuk kabinet karena memang tidak merasa berhak untuk masuk karena kemarin berbeda haluan politik. Jadi ini juga bisa apa ya, membuat pesan kuat kepada publik bahwa ya partai seperti Nasdem itu punya prinsip, punya apa etika berpolitik. Ketika mereka berbeda haluan ya sudah kita mendukung tapi tidak harus masuk. Kita punya partai tapi tanpa mahar semacam itu. Hal semacam itu juga saya kira bisa kita peroleh secara eksternal ya, bahwa Nasdem punya sesuatu yang lebih dari sekedar ya politik transaksional itu. Tapi memang tidak bisa dilepaskan juga bahwa arahan politik lainnya semacam tadi ya, menjaga political security supaya Nasdem tidak diganggu ataupun mendapat dalam tanda petik ya himpitan-himpitan politik lain setelah kader-kadernya dibajak. Sehingga memang dengan Pak Syafri di apa dibuka komunikasinya harapannya ada ya manfaat, ada benefit politik ataupun kolaborasi di luar ya hal-hal teknokratis di Kemenhan yang itu bisa
lakukan bersama-sama. Mungkin sebagai pengantar begitu, Mas Reno. Apa itu contohnya? Ketika memang tadi dikatakan oleh Mas Agung bahwa ini lebih kental suasana politiknya ketimbang teknokratiknya pertemuan antara Pak Surya dengan Ya, Pak Menhan Syafri. Suasana politiknya tadi Mas Agung bilang ini Pak Surya diduga ya, diduga ingin menjamin political security-nya begitu. ya. Jangan sampai ada tekanan-tekanan lanjutan. Tekanan-tekanan ini seperti apa yang Anda maksud sebetulnya Mas Agung? Ya, ini secara psikologis politik ya Mas ya, karena memang banyak kader-kader yang berpindah haluan, minimal ini bisa direm lah. Karena kan Pak Syafri ini suka atau tidak dalam skema triumvirat itu dia salah satu pemegang mandat bersama Menhan, Menlu, dan Mendagri ketika Presiden dan Wapres berhalangan hadir. Pak Syafri punya pasukan sampai pada level mikro, grassroots untuk bisa mengkondisikan itu, Mas. Apa namanya, Mas? Pasukan apa itu maksudnya Mas Agung? Ya, Karena pasukan. Anda tadi mengatakan pasukan sambil gini soalnya. Iya, Pasukan apa pasukan yang dalam dimaksud? arti yang sesungguhnya dan pasukan dalam arti yang tidak sesungguhnya infrastruktur politik karena Kementerian Pertahanan kan memegang tiga matra, bahkan ada apa namanya matra lain yang ibaratnya menguatkan fungsi-fungsi apa tiga matra itu, apakah fungsi intelijen, fungsi-fungsi keamanan lain semacam itu. Jadi saya melihat ini penting untuk mengimbangi ya fungsi matra lain yang memang kita tahu ya mungkin ada kecenderungan lebih dekat misalkan ke PSI seperti itu. Jadi ini bagian dari keseimbangan politik, Mas Reno, agar apa? Agar apa tidak terjadi ya hal-hal yang merugikan Nasdem ke depannya seperti itu. Dan saya kira ini sah-sah saja. Yang penting dalam konteks ada aturan main yang kita sepakati bahwa apa relasi, komunikasi, koordinasi atau sinkronisasi kerja-kerja politik tadi tidak kemudian mengganggu kerja-kerja publik yang dilakukan seorang Menhan misalkan karena ini menjadi presiden ya bagi pejabat publik juga ketika misalkan mereka dalam tanda petik bermain di wilayah politik yang serba abu-abu seperti itu. Oke, kenapa Pak Surya Paloh harus ketika ada kader-kader yang kemudian merapat ke partai lain dan itu adalah Ya, PSI, di mana kita tahu ketumnya adalah Kaisang dan juga kita tahu di baliknya ada Pak Jokowi. ya. Kenapa Pak Surya Paloh harus sampai mengambil langkah datang kepada Menhan untuk menjamin keamanan partainya? Kenapa harus saya bisa katakan se-worry itu Pak Surya? Iya, karena ini bukan sekali dua kali, Mas, perpindahan kader seniornya itu. Ini terus berlanjut masalahnya semacam itu dan perlu direm, perlu dicegah dengan hal-hal yang saya kira ya pertemuan dengan Pak Syafri gitu. Sedikit banyak bisa memberikan semacam tadi ya, efek-efek psikologis secara politis kepada lawan-lawan politik ataupun mereka yang coba ya dalam tanda petik melanjutkan ya arahan untuk membajak kader-kader Nasdem dan itu bukan hanya ke PSI misalkan ataupun ke partai-partai lain yang memang menganggap mungkin Nasdem kurang atraktif, kurang menarik pasca Pilpres semacam itu. Nah, dengan Pak Surya apa ya bersilaturahim, berkunjung ke Menhan, Nasdem ini kan menjadi perbincangan lagi. Nasdem menjadi menarik dan saya kira Pak Surya bukan politisi kemarin sore dan beliau dalam tanda petik akan membuat langkah-langkah lanjutan yang lebih mungkin menarik supaya apa partai ini lebih hidup, lebih menghidupi sistem politik kita, bisa bermain dalam narasi-narasi yang lebih strategis gitu. Sebagaimana selama ini Pak Surya melakukan itu ya ketika Pilpres, pasca Pilpres, semacam itu. Nah, setahun setelah itu Nasdem agak tenggelam memang di peredaran opini dan persepsi publik dan ini perlu dibangkitkan kembali supaya publik elit itu punya apa ya punya rasa ketertarikan keingintahuan sebagaimana Nasdem di masa-masa sebelumnya seperti itu. Tadi di awal sekali Mas Agung bilang bahwa salah satu mungkin ya menjadi alasan Pak Surya Paloh ke Pak Menhan Syafri ini adalah karena faktor Menhan Syafri ini adalah the messenger Ya, kepada Presiden Prabowo. Kita betul. tahu messenger itu banyak kanalnya. Salah satunya misalkan Dasko, misalkan Bang Dasko. Kenapa lebih bacaan Anda? Kenapa lebih ke Pak Syafri daripada ke Bang Dasko begitu yang didatangi oleh Pak Surya Paloh? Iya, intensitas dengan Pak Dasko saya kira sering ya dilakukan oleh Pak Surya ataupun Pak Sekjen semacam itu maupun kader-kader senior lain. Tapi dengan Pak Syafri ini kan saya lihat baru ini Mas Reno. Dan ini perlu dibuka pintunya supaya kaki-kaki politik Nasdem ataupun Pak Surya semakin kokoh ketika mengakses Pak Prabowo. Dalam artian walaupun Pak Surya bisa mengakses, bisa langsung mengakses Pak Prabowo, tapi kan Pak Prabowo ini orang yang dalam tanda petik super sibuk banyak urusannya. Otomatis yang bisa mengorkestrasi, memastikan ya hal-hal yang praksis itu terjadi, otomatis the messengers-nya ini.
Kalau di eksekutif ada Pak Syafri, kalau di legislatif ada Pak Dasko. Nah, saya kira dua orang ini yang kemudian ingin ya dibuka komunikasinya secara intensif oleh Nasdem supaya apapun ya kebutuhan-kebutuhan politik yang memang itu dimiliki oleh Partai Nasdem itu bisa langsung dieksekusi untuk bisa dipenuhi ataupun dihindari efek-efek atau ekses yang memang ke depan bisa mereka dapatkan kembali seperti itu. Mas, selain tadi dugaan Mas Agung, Ya, Pak Surya Paloh ke Pak Menhan ini untuk menjamin political security-nya Partai Nasdem, selain itu unsur politiknya apa lagi Mas yang Anda duga? Kan kalau misalkan mencoba untuk masuk ke dalam kabinet, kelihatannya bukan Pak Surya Paloh banget nih, begitu betul. kan? Kemungkinan yang lain apa selain menjamin political security-nya? Iya, saya kira tadi ya Mas, memberikan dampak psikologis politik ke kader di internal ya, supaya partai ini memang tetap lebih hidup, menarik, aktual, relevan dengan dinamika kebangsaan kita. Karena pasca Pilpres, Nasdem seperti tenggelam dalam arus isu-isu besar yang ada di Republik. So Saya ini dengan kata lain ini untuk upaya menjaga eksistensi Nasdem di opini publik saja sebetulnya dan itu untuk menjaga sampai mungkin 2029 nanti begitu maksudnya. Persis, ini perjalanan panjang, Nasdem harus tampak, harus serba hadir, harus eksis, bahkan punya esensi di publik. Apakah dalam konteks misalkan ya perdebatan-perdebatan kebangsaan yang kemarin sempat mengemuka ketika ada demo besar, kemudian ketika ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang belum terkawal dengan baik, publik melihat Nasdem ini absen dalam situasi itu. Bahkan beberapa kader Nasdem memang dalam tanda petik bermasalah ya Mas ya, yang waktu demo besar kemarin ada yang dijarah rumahnya, ada yang dianggap kurang sensitif semacam itu. Jadi saya kira ini masukan kepada Nasdem untuk mengembalikan ya citra marwah partai supaya lebih atraktif, lebih menarik ya. Salah satunya dimulai dengan silaturahim kebangsaan ke Pak Syafri dan berikutnya bisa jadi ke tokoh-tokoh lain ataupun hal-hal yang lebih substansial untuk mengawal kebijakan pemerintah karena kebijakan beberapa kebijakan itu kan dalam sisi-sisi kualitasnya masih banyak kekurangan. Kalau Nasdem bisa masuk di wilayah itu, misalkan soal MBG, misalkan soal koperasi desa kelurahan Merah Putih, apakah soal sekolah rakyat dan lain-lain, itu akan lebih kontributif dan lebih tampak lewat misalkan representasi wakil-wakil mereka di DPR atau lewat misalkan ya kepala-kepala daerah mereka yang ada di berbagai provinsi, kota, kabupaten seperti. Nah, ini kan belum digerakkan. Nah, saya kira ke depan itu bisa jadi pertimbangan seperti itu. Oke, itu tadi kita fokus soal kunjungan Pak Surya Paloh ke Menhan Syafri kemarin Ya, begitu ya. Nah, kalau kita sekarang mencoba berbicara soal kader Nasdem, ex kader Nasdem begitu ya, yang pindah ya, ke PSI, ada nama Ahmad Ali, kemudian Bestari Barus, Rudi Masih begitu. ya. Kemudian entah jadi atau enggak karena kelihatannya ada sinyal-sinyal foto yang diupload sama Bro Ron ini kelihatannya foto ngobrol sama Ahmad Saroni. Saroni ya begitu ya. Nah, tapi kan belum belum pindah kalau yang ini gitu kan. Ya. Kita ngomongin tiga tiga nama ini. Memang ngaruh kalau tiga orang ini, tiga tokoh senior Nasdem ini pindah ke PSI, ngaruhnya apa ke PSI? Iya, saya kira Pak Ahmad Ali dan Pak Rudi Masih itu kan pemegang basis suara di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, Mas. Otomatis ini kehilangan besar bagi Nasdem karena dua tokoh ini kan tokoh senior, ya mantan anggota DPR, ya kemudian juga punya sumber daya logistik yang mumpuni seperti itu. Jadi kalau dua orang ini dalam tanda petik berpindah, ya kemudian di Partai PSI, otomatis Nasdem harus mencari pengganti yang setara bahkan lebih baik dari itu dan dalam kondisi sekarang tidak mudah ya ya sehingga memang ini kehilangan menurut saya kehilangan lumayan besar bagi Nasdem seperti itu. Nah, dalam konteks kader-kader lain walaupun tidak sebesar Pak Ahmad Ali dan Pak Rudi Mase, tapi Pak Bestari Barus itu di Jakarta cukup potensial karena beliau anggota DPRD provinsi seperti itu dan untuk mencari orang sekelas Pak Bestari Barus kan butuh waktu. Ya, maksudnya bisa-bisa saja menggantikan tiga orang itu langsung, tapi kan itu makan waktu, butuh resource lagi, sehingga mereka yang baru-baru ini akan masuk akan bertanya, apa menariknya Nasdem ketimbang partai-partai lain mungkin yang mereka sekarang misalkan sebagai kadernya atau belum menjadi kader ketika mereka punya posisi lain semacam itu. Nah, itu tidak mudah gitu karena image partai hari ini kan dalam tanda petik kurang baik, Mas. Ya, jadi dianggap sebagai dalam tanda petik masalah dalam sistem kita, padahal mereka perangkat utama demokrasi kita seperti itu. Jadi untuk melobi orang-orang ini kan tidak mudah. Nah, saya kira ini yang akan diperjuangkan oleh Pak Surya, bagaimana membuat Partai Nasdem ini ya kembali dalam tanda petik dikejar-kejar, menarik
ya dengan beragam macam manuver-manuver politiknya ketika misalkan 2029 masih jauh dari perjalanan politik kita seperti itu. Oke, selain Bestari Barus, kemudian Ahmad Ali, Rusdi Mase begitu ya. Ya. Kira-kira prediksi Anda, Mas Agung, Ya, adakah tokoh-tokoh atau kader-kader yang lain begitu juga akan bermigrasi ke PSI? ya mungkin saja ada karena kan memang Nasdem selama ini sangat loyal kepada Pak Jokowi ya Mas Reno ya. 2 periode mendukung dan dari awal mendukung Pak Jokowi seingat saya. Jadi kalau Berarti pindahnya ini salah satunya adalah Jokowi efeknya yang dicari. persis, persis. Dan ini tidak Mhm. akan hanya menerpa Nasdem menurut saya. Partai-partai lain mungkin PDIP, mungkin Golkar, mungkin PKB, mungkin PAN itu juga bisa terkena Jokowi effect ini kalau misalkan memang clear and clean ya. Mr. J itu adalah Pak Jokowi gitu. Jadi saya melihat Nasdem ini baru satu hentakan ya. Bisa jadi hentakan berikutnya akan menerpa partai-partai lain dan saya kira harus bersiap juga bagaimana meredam ya gejolak itu agar tidak berefek besar kepada partai-partai mereka. Tapi Nasdem saya kira paling terdampak dalam situasi ini Mas Reno karena memang ya tadi eh, banyak mungkin kader-kader di internal yang melihat setelah mereka kalah Pilpres ya konversinya ketika mereka bergabung ke pemerintahan itu tidak tampak terlalu jelas dan perjalanan politik masih panjang. Bagaimana membuat partai atraktif? Otomatis kan butuh logistik. Dan untuk logistik itu ini kan masih pertanyaan apakah ya Nasdem cukup solid untuk menyediakan, mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan logistik itu ataupun kebutuhan politik lain dalam rentang 4 tahun ke depan. Nah, ini kan pertanyaan besar. Ketika misalkan PSI hadir muncul dengan ya gegap gempitanya yang dianggap ya punya potensi-potensi resources yang lebih ketimbang Nasdem mungkin walaupun ini masih menjadi misteri ya Mas seperti itu. Oke, saya jadi teringat kemarin pada saat pidato Pak Jokowi di acara PSI di Solo beberapa waktu lalu dengan menggebu Pak Jokowi mengatakan saya akan bekerja keras untuk PSI. Ya, Mungkinkah ini salah satu bentuknya, Mas Agung? persis, persis. Ya, beliau akan menggunakan segala infrastruktur sisa pasca tak lagi menjadi presiden untuk memastikan minimal PSI lolos parliamentary threshold dan maksimal Mas Gibran bisa diajak Pak Prabowo lagi. Dan itu semua kan butuh ya Mas resources yang tidak sedikit. Dan saya yakin Pak Jokowi punya punya kemampuan menghadirkan resource yang tidak sedikit itu untuk menjadi magnet ya, penarik pemanis mengajak orang-orang berpengaruh di semua partai parlemen kita bergabung ke PSI dan saya kira ini pesan pesan kuat bahwa seluruh partai-partai parlemen harus hati-hati kadernya dibajak oleh PSI seperti itu. Sing tondo-tondonya begitu ya, harus 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 ambil sikap, bukan sikap sempurna, sikap waspada nih kalau ini kelihatannya. Oke, terakhir, Mas Agung, tadi sempat saya spill bahwa Bro Ron ini kan sempat posting foto Betul. lagi sama Sahroni begitu. Nah, Ya, seberapa besar menurut Anda kemungkinan Sahroni ini juga pindah out dari Nasdem in ke PSI? tergantung bagaimana Nasdem ya merespon situasi yang dihadapi oleh Sahroni. Apakah kemarin fix dikeluarkan atau sebatas nonaktif yang akhirnya diaktifasi sebagai anggota lagi semacam itu. Sehingga kalau ditanya seberapa besar ya saya masih melihat 50-50 Mas. Gitu. Sinyal-sinyalnya ada, tapi ini tergantung bagaimana respon ya elit Nasdem Pak Surya menyikapi itu. Ya ini kan ibarat buah si malakama. Diambil salah nggak diambil salah karena Pak Saron ini juga punya basis, punya resources semacam itu dan kalaupun diambil ini publik ngomong gimana meresponnya kan? Seperti itu. Jadi buah si malakama dan saya kira Nasdem tahu harus mengambil posisi apa dan ya bagaimana menggantikan itu orang-orang yang kemudian tak lagi aktif ataupun berpindah supaya Nasdem ini tetap atraktif dan saya kira campaign mereka soal politik anti mahar, campaign mereka soal restorasi itu dilanjutkan saja dan tapi bentuknya lebih konkret, lebih real dengan situasi yang hari ini dihadapi oleh masyarakat kita, oleh generasi milenial dan Gen Z supaya apa? Partai ini tetap menarik, atraktif dan Nasdem sudah membuktikan ketika Pilpres kemarin sebenarnya mereka nggak salah-salah amat kok.
karena berhasil mendongkrak ya posisi partai keempat besar untuk bisa ya bersaing dengan partai-partai yang sudah mapan lainnya seperti itu. Oke, Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Terima kasih sudah Ya, berdiskusi, berbagi sudut pandang di kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi, Mas. Sehat selalu, Mas Agung. ya Mas, terima kasih.